hari Sabtu. Saya berdoa biar penyertaan Tuhan terus-menerus ada di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya mau menyapa teman-teman sekalian. Biarkan sukacita surgawi selalu ada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada gitu ya. Dan mari kita berdoa, mari kita menyerahkan ibadah kita hari ini, biar hari ini boleh jadi suatu ibadah yang berbeda, ibadah yang boleh mengubahkan setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh taruh di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Mari Tuhan, surga boleh terbuka, hadirat-Mu boleh turun dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, biar segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
masih siap memuji Tuhan hari ini, amin. Jesus, Kau yang terbesar, Kau yang termulia Tuhan. Kau terbesar, termulia, biarlah semua kekuatanku. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, semua memuji-Mu. Segenap hati Tuhan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Kau ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Kau ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati kami memuji Tuhan, segenap hati kami memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Kau ada dalamku, Tuhan. Kuangkat tanganku memuji, kuangkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Oh Jesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua kekuatanmu. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua kekuatanmu. Terbesar dan mulia, biarlah semua
Hari ini kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Mari siapkan hatimu sebelum kita dengar firman. Berwaktu naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oh, what a great God, Jesus. What a great God, Lord. Oh, Jesus. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Only you
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Selamanya Tuhan. Jesus, dengan apa akan kami balas Tuhan? Dengan apa akan kami balas Tuhan? Segala kebaikan-Mu Yesus. Oh Jesus, Jesus, hanya ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi nama-Mu Yesus, selamanya Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, come. Yes, you come. Yes, you come, Lord. Works in our midst, O God. Bless every single heart. Change our life. Oh, draw us closer to you, Lord. Take us deeper, Father God, Jesus.
hari ini Tuhan, untuk hadirat-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu. Kami boleh ada Tuhan, sebagaimana saat ini kami ada. Itu semua karena Engkau, itu semua karena kasih-Mu. Oh, kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami mau dengar firman-Mu, kami mau belajar firman-Mu. Bapak, mari berbicara atas setiap anak-anak-Mu, biar kehidupan kami boleh diubahkan. Kami yang lelah boleh dikuatkan. Kami yang berbeban berat kami boleh punya kelegaan. Kami punya jawaban yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebelum kita memberikan yang terbaik, mari persiapkan hatimu, persiapkan persembahanmu. Mari memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, Shalom Community Harvest Church, siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, amin. Oke, sebelum kita mau memberikan yang terbaik, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja yang ke-17, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. 1 Raja-Raja 17, ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Saya bacakan, begini bunyinya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Oke. Seringkali kita mendengar gitu ya tentang cerita ini, tentang janda Sarfat, di mana Elia pergi ke sana disuruh sama Tuhan, lalu dia meminta roti dari janda tersebut, tetapi janda tersebut karena terlalu miskin, dia nggak memiliki apa-apa, dan akhirnya Elia berkata, "Tetap buatkan aku roti," gitu ya, seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Guys, seringkali kenapa sih kok saya mau mengambil cerita ini? Seringkali kita itu mungkin seperti janda Sarfat ini. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan, yang kita miliki itu nggak banyak, yang kita miliki itu hanya segenggam tepung dan sedikit minyak gitu ya untuk membuat roti. Atau mungkin Tuhan, yang kita miliki itu nggak banyak, apalagi di masa pandemi seperti ini. Toko-toko banyak yang tutup gitu ya, apalagi toko saya di Pasar Atom nggak ada orang yang lewat, karena mungkin banyak orang juga masih takut karena adanya virus dan segala macamnya. Banyak usaha mati, banyak pekerjaan itu hilang, banyak orang itu juga di PHK atau mungkin gajinya juga dipotong gitu ya, dan lain sebagainya. Dan kita tuh selalu bertanya-tanya, Tuhan, kapan ini akan berakhir? Bukankah Engkau bilang bahwa ketika kita tuh percaya padamu, maka hidup kita tuh juga akan baik-baik saja? Sama guys, seperti apa yang saya alami saat ini. Saya merasa, Tuhan, kenapa kok udah hidup tuh sudah susah, ditambah pandemi seperti ini semakin susah, dan bagaimana gitu ya kita menjalani kehidupan mendatang kalau terus-terusan situasinya seperti ini. Lalu saya mengingat sebuah cerita janda Sarfat ini. Saya mendengarkan sebuah khotbah gitu ya dari Pastor Stephen Furtick, dan dia membahas soal janda ini. Dan saya mulai merenungi apa yang dia katakan. Dia bilang, kadang setiap manusia, kita tuh merasa setiap hal yang kita miliki, yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita tuh jumlahnya kecil, jumlahnya tidak berpengaruh. Bahkan mungkin kadang ketika saya juga berpikir gitu ya, iya juga ya, kalaupun saya nggak memberikan yang terbaik, saya nggak memberikan persembahan atau perpuluhan, karena jumlah yang saya berikan itu kecil, itu pun nggak ngaruh kok. Gereja masih punya banyak dana gitu ya, dari orang-orang yang mungkin perpuluhan yang mereka berikan, atau mungkin
persembahan yang mereka berikan tuh jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang saya berikan. Tetapi saudara, ketika saya mendengar tentang firman ini, saya merasa sangat ditegur. Saya merasa bahwa itu adalah pikiran yang salah. Yang benar adalah Tuhan itu tidak pernah melihat seberapa besar, seberapa banyak jumlah yang engkau berikan, perpuluhan yang engkau berikan. Dan Tuhan itu hanya melihat dari hatimu. Tuhan hanya melihat ketika engkau memberikan apa yang engkau miliki, itu adalah jawaban dari setiap iman, setiap harapan yang sudah engkau taruh di dalam tangan Tuhan. Saudara, bukan jumlah yang kecil, sama seperti janda ini. Kadang kita tuh merasa takut, merasa nggak pede ketika kita mau memberikan kepada Tuhan. Karena kita merasa, aduh Tuhan, aku ini udah nggak punya apa-apa. Aku ini cuma punya segini. Segini pun kalau aku berikan tuh nggak ada artinya. Tapi saudara, sebenarnya setiap pemberian yang kita berikan, itu tuh adalah jawaban dari harapan yang kita berikan kepada Tuhan, iman yang kita berikan kepada Tuhan. Dan percayalah ketika engkau memberikan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan, sama seperti janda ini, minyak di dalam buli-bulinya itu tidak pernah kosong. Karena berkat Tuhan itu tidak akan pernah tertutup di dalam kehidupan kita. Ketika engkau mempercayakan hidupmu, walaupun apa yang kau miliki itu jumlahnya kecil, ketika engkau mempercayakan pemberianmu, offeringmu, perpuluhanmu, walau mungkin jumlahnya itu nggak seberapa, percayalah saudara, jangan pernah takut memberikan imanmu, memberikan harapanmu kepada Tuhan. Karena pintu berkat itu tidak akan pernah tertutup di dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita belajar untuk mempercayakan kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini, ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan melihat bahwa janji Tuhan, kasih Tuhan, itu tidak pernah tertutup di dalam kehidupan kita. Sama-sama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami masih bisa memberikan yang terbaik. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami memiliki pemikiran seperti janda Sarfat ini Tuhan, ketika kami takut untuk memberikan apa yang kami miliki, kami merasa nggak pede Tuhan, kami merasa bahwa jumlah kami ini yang kami berikan hanya sedikit, hanya kecil dari apa yang kami harus berikan atau apa yang kami miliki Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami mulai berserah, memberikan semuanya ke dalam tangan-Mu, memberikan kepercayaan kami, iman kami ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan, berkat-Mu itu tidak pernah tertutup di dalam kehidupan kami, dan kehidupan kami itu boleh tercukupkan, karena Engkau berkata di dalam firman-Mu, bahwa aku akan mencukupkan setiap kebutuhan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya, kami mau yakin, kami mau melakukan aksi iman kami Tuhan dengan memberikan yang terbaik saat ini. Taruh jumlah yang Kau mau Tuhan di dalam hati kami Tuhan. Walaupun itu nggak besar, walaupun itu kecil atau bagaimana macamnya Tuhan, tapi kami percaya ketika kami memberikannya dengan hati yang tulus, dengan kepercayaan kepadamu, maka kami juga akan memberikannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk terus bersandar kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap memberi yang terbaik untuk Tuhan, berikan yang terbaik, and God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah.
Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Good morning, Community Harvest Church. My name is Audrey. This is my lovely interpreter, Sophia. Selamat pagi Community Harvest Church. Nama saya Audrey dan ini adalah penerjemahnya Sophia. Today, I'm just going to share a very short word with you guys. Hari ini saya akan membagikan khotbah yang singkat bagi saudara sekalian. I hope that it will encourage you and also your faith to grow as well. Saya harap ini dapat menguatkan saudara dan iman saudara juga akan bertumbuh. So the title of my sermon is called Judul daripada khotbah saya hari ini, Walking, Leaping and Praising God. Berjalan, melompat dan memuji Tuhan. So let us go to the Bible verse, shall we? Jadi mari kita melihat ayat firman Tuhan. So today the main text of this sermon is taken from the book of Acts chapter 3 verses 1 to 8. Bacaan utama firman Tuhan pada hari ini akan kita ambil daripada Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai ke 8. So I'm going to get Sophia to read it in Bahasa. Jadi saya akan membacanya dalam bahasa Indonesia. Kisah para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes tidak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Amin. Amen. Notice the last 4 words, walking, leaping and praising God. Saudara perhatikan kata-kata yang terakhir adalah berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. I suspect that when Peter and John went to the temple, Saya menyangka bahwa ketika Petrus dan Yohanes itu pergi ke bait Allah, they didn't expect something this big will happen to them. mereka tidak menyangka bahwa sesuatu peristiwa yang sebesar ini akan terjadi di dalam hidup mereka. After all, going to that temple is their daily business. Karena pergi ke bait Allah itu adalah kebiasaan mereka sehari-hari. It was afternoon, 3 p.m. Siang hari pukul 3 sore. And I'm sure their intention was just going to the temple to go to God and prayer. Dan saya yakin bahwa mereka cuma berniat untuk pergi ke bait Allah, untuk berdoa dan menyembah Tuhan. David says in Psalms 55 verse 17, Daud mengatakan di dalam kitab bahasa Indonesia adalah di dalam Mazmur 55 ayat 18, and that will be, di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis dan ia mendengar suaraku. so this will tell you that from the prayer that David prayed, it will tell you the kind of prayer times that the Jews would observe. Jadi dari doa yang diucapkan, dipanjatkan oleh Daud, kita bisa melihat bagaimana kebiasaan bangsa Yahudi itu untuk berdoa. So the Jews will pray at 9 a.m., noon, and 3 p.m. Jadi orang Yahudi itu akan berdoa pada jam 9 pagi, kemudian siang hari jam 12 siang, dan jam 3 sore. The last of the prayer times Dan jam yang terakhir dalam jam doa mereka will be the time where you will have the largest crowd in the temple.
itu akan menjadi waktu di mana banyak sekali orang itu akan datang untuk berdoa. Yet on the way to the temple, Namun di dalam perjalanan menuju ke bait Allah, Peter and John had a God opportunity. Petrus dan Yohanes mendapatkan kesempatan dari Tuhan. They encountered a man who was crippled from birth. Mereka bertemu dengan orang yang lumpuh sejak lahirnya. This man had a hopeless situation. Dan orang ini memiliki situasi yang tidak berpengharapan. The situation is so bad that I don't think any doctors can offer any hope. Situasinya tuh sangat buruk sekali sehingga kayaknya tidak akan ada dokter yang mampu menolongnya. So imagine every day he will just go down to this temple gate called Beautiful. Jadi bayangkan setiap hari orang ini akan datang ke gerbang bait Allah yang namanya Gerbang Indah, And that's where he will beg for his living. dan di situ di mana dia meminta sedekah kepada orang lain supaya dia dapat menyambung hidup. So you can imagine the tragedy of this situation here. Jadi saudara dapat membayangkan tragedi kehidupan yang dialami orang yang lumpuh ini. There's no place to work, Tidak ada tempat di mana dia bisa bekerja, no welfare system to support him. tidak ada dukungan atau bantuan dari pemerintah untuk membantu dia. You can imagine when as he grow older, all the relatives will not be able to help him to provide even the simple needs. Saudara dapat bayangkan ketika dia semakin lanjut usia, maka saudara-saudaranya sendiri, kerabat keluarganya terdekatnya, itu tidak ada yang bisa membantu menolong dia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. So this is definitely an example of an individual who needs a miracle. Jadi ini adalah contoh daripada seorang pribadi yang membutuhkan sebuah mujizat. I can imagine how many people will pass by this man, Saya dapat membayangkan berapa banyak orang yang sudah melewati orang ini. and they might see that this guy has a need, Dan mereka mungkin melihat bahwa orang ini membutuhkan sesuatu. and maybe that's all they would think of. Tetapi mungkin mereka berhenti sampai di situ saja. But actually, to be honest, in the church we also have such people around. Tetapi sejujurnya kalau kita mau jujur, di gereja kita juga bertemu dengan orang-orang seperti itu. Their needs may be very different, Kebutuhan kita mungkin berbeda, but surely there's also a room for a miracle to happen. tetapi saya yakin bahwa ada ruang untuk mujizat itu bisa terjadi. So let's go back to this man who was actually at the temple. Mari kita kembali melihat kepada laki-laki lumpuh ini yang ada di bait Allah. So let us look at his response after he was being healed by God. Mari kita lihat bagaimana dia menanggapi ketika dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. In the book of Acts 3 verses 9 to 10, Di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 9 dan 10, which is in the New King James Version, di dalam versi New King James, maybe I'll ask Sophia to read this in Bahasa. ya saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Dikatakan, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. In the same reference, but in the Passion Translation, Dengan acuan yang sama di terjemahan Alkitab versi The Passion Translation, it says here that when all the people saw him jumping up and down, dikatakan ketika orang-orang itu melihat dia melompat-lompat naik dan turun. when the people saw him jumping up and down Ketika orang-orang itu melihat dia melompat-lompat naik turun and heard him glorifying God. dan mendengar dia memuliakan Tuhan. So you know, friends, this verse tells us very clearly, Jadi saudara, kita tahu bahwa ayat ini memberitahukan kita dengan sangat jelas sekali. this man received 3 kinds of healings. Orang ini menerima 3 jenis kesembuhan. This man was walking, Orang ini berjalan, so there is a physical healing. sehingga kita bisa lihat ada kesembuhan jasmani di sini. So he was leaping. Dan dia melompat. So in the Passion Translation, it means jumping up and down. Di The Passion Translation itu disebutkan bahwa dia itu melompat naik dan turun. How can a person jump up and down? Bagaimana seorang itu bisa lompat naik dan turun? He must be very happy and very glad. Pasti dia itu penuh dengan sukacita. His heart must be lit with joy. Hatinya itu pasti penuh dengan luapan sukacita. That's why he be so crazy enough to jump up and down. Oleh karena itu dia itu mampu untuk bisa lompat naik turun kayak gitu. So this man experienced emotional healing. Jadi orang ini mengalami kesembuhan secara emosional. And finally, Dan akhirnya we saw that he also praised God. kita juga melihat bahwa orang ini memuji Tuhan. He praised God for healing, Dia memuji Tuhan atas kesembuhannya. but he also received healing in the spirit. Namun dia juga menerima kesembuhan di dalam rohnya. That's why he could praise God. Oleh karena itu dia dapat memuji Tuhan. That's why you know that this man is whole.
Oleh karena itu saudara bisa tahu bahwa dia telah disembuhkan sepenuhnya, dia menjadi orang yang penuh. In the physical, in the emotional, and in the spiritual. Baik secara jasmani, emosional, maupun secara rohani. So let us take a look at how Jesus' style of healing is like. Jadi mari kita lihat bagaimana sih sebenarnya gaya hidup kesembuhan Tuhan Yesus. Let's go to the book of Luke chapter 5 verses 12 to 14. Mari kita lihat di dalam Lukas 5 ayat 12 sampai yang ke-14. Maybe Oh ya, Sophia? saya akan bacakan Lukas 5 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Amin. So you notice here that Jesus healed this man by just a word. Saudara perhatikan bahwa Yesus menyembuhkan orang ini hanya dengan perkataannya. And this man was healed by just his word. Dan orang ini disembuhkan dari perkataan tersebut. Next, we will go to Luke 17 verses 12 to 19. Berikutnya kita akan lihat di dalam Lukas 17 ayat 12 sampai 19. I read? Oke, saya akan bacakan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Amen. So the last word of this reference is well. Jadi kata yang kita akan lihat di sini adalah kata dia menjadi baik. The word well can be translated into this word called sozo. Kata menjadi baik di sini itu kalau di dalam bahasa Yunani itu adalah sozo. So looks like one person here got sozo. Jadi kita lihat bahwa satu orang di sini itu mendapatkan sozo. Though 10 of them actually received the healing. Sekalipun 9 orang yang lain itu menerima kesembuhan juga. So what Jesus did was when he spoke the word, Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia mengucapkan kata-kata, memperkatakan firman-Nya, it's more than just healing that he did. bukan hanya kesembuhan terjadi. So in order for this man to receive healing, the leper to receive healing, Jadi untuk orang kusta ini bisa menerima kesembuhannya, he has to shout, "I'm unclean, I'm unclean." dia itu harus berteriak, "Aku ini orang yang kotor, aku ini orang yang bercela, jauhi aku ini bercela." But Jesus touched them anyway, despite that they have a contagious condition. Tetapi Yesus tetap mau menjamah mereka sekalipun mereka memiliki sakit penyakit yang sangat menular. So Jesus not only touched them, Jadi Tuhan Yesus tidak hanya menjamah, menyentuh mereka, which is the physical touch, yang mana itu adalah jaman secara jasmani, secara fisik, Jesus also healed their soul. tetapi Tuhan Yesus juga menyembuhkan jiwa mereka. That's why this man who was healed, he received sozo. Oleh karena itu orang kusta ini yang menerima kesembuhan, dia menerima sozo. He received well, W-E-L-L. Dia menerima kesembuhan, tetapi dalam bahasa Inggris adalah well, W-E-L-L, Because he received a physical healing, emotional healing, and also spiritual healing. karena tidak hanya dia menerima kesembuhan secara fisik, secara jasmani, tetapi juga kesembuhan secara emosional dan juga kesembuhan secara rohani. So I've talked about the man who couldn't walk. Saya berbicara tentang orang yang lumpuh, tidak dapat berjalan, Then I've talked about people who have contagious disease like leprosy. dan juga orang yang memiliki sakit penyakit menular seperti penyakit kusta. Let's learn a bit more about those who were blind. Mari kita lihat bagaimana dengan mereka yang buta.
How about those who are blind from birth? Bagaimana dengan orang yang buta sejak lahir? In the book of John chapter 9 verses 1 to 7, Di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 7 dikatakan demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Amen. So in the same following passage, but in the book of Luke chapter 18, Dan di pasal berikutnya, yaitu di Lukas 18, Luke actually added that this blind man was shouting. Lukas sebenarnya di dalam kitab Lukas itu ditambahkan bahwa orang buta ini sebenarnya berseru-seru, berteriak. So Luke 18 verses 35 to 38. Jadi Lukas 18 ayat 35 sampai 38 mengatakan, waktu Yesus sampai tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." So you can imagine this blind man, he was really blind, he can't see. Jadi saudara dapat bayangkan bahwa orang buta ini benar-benar tidak dapat melihat. But when he heard that Jesus is around him, Namun ketika dia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang lewat, I can imagine out of his desperation, he shout for Jesus. saya dapat mengerti, dapat merasakan dari keputusasannya itu dia berseru memanggil Yesus. Despite that he was born blind, Sekalipun dia itu dilahirkan buta, which means that one of his senses is down. artinya salah satu indera perasanya itu sudah mati rasa. So I can imagine that he can't see. Saya dapat membayangkan bahwa dia itu sebenarnya sudah tidak dapat melihat. And I try to imagine how would he feel about Jesus when he can't even see who Jesus is. Dan saya berusaha membayangkan apa yang dia bayangkan tentang Yesus ketika dia bahkan tidak tahu dan tidak bisa melihat siapa Yesus itu. But just this amazing man just felt that he needs to cry out to God. You know, he needs to get a help from God. Tetapi sungguh luar biasa karena orang yang buta ini, dia tahu bahwa dia membutuhkan Yesus, dia membutuhkan pertolongan Yesus, sehingga dia hanya berseru kepada Yesus. I can imagine that when Jesus spat at him, Saya dapat membayangkan ketika Tuhan Yesus itu meludah kepada dia. I was also wondering how many times he is being spat by others. Saya juga dapat membayangkan betapa banyaknya orang-orang lain yang sebenarnya mungkin meludahi dia. So he can't see, Jadi dia tidak dapat melihat, but he probably can hear the familiar and the spitting sound. tapi mungkin dia dapat mendengar kayak gitu ya, mesti kayak orang mau meludah itu kan. So he must be thinking, oh, someone is going to curse me again by the spat. Mungkin dia berpikir bahwa waduh, ada orang yang akan mengutuki saya lagi karena saya akan diludahi. But you know, friends, what Jesus did was different. Tetapi saudara tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan itu berbeda. Jesus took the same thing that was meant to curse him, Yesus mengambil hal yang sama yang harusnya itu adalah sebuah kutukan to curse him and to curse his whole entire life. untuk mengutuki kehidupannya dan seluruh kehidupannya. But yet the spat was used in the end to heal him. Tetapi ludah ini oleh Yesus digunakan untuk memberkati dia. The very same thing that shamed him, Hal yang sama yang mempermalukan orang ini, God turned it around Tuhan memutarbalikannya to heal him again. untuk digunakan untuk menyembuhkan dia. So that this blind man will be able to walk, leap and praise God. Sehingga orang buta ini dapat berjalan, melompat dan memuji Tuhan. So you can imagine how God is like even in our own lives. Jadi saudara dapat bayangkan bagaimana Tuhan bahkan di dalam kehidupan kita. The guilt, the shame that we have, Perasaan, rasa malu, bersalah yang kita miliki, Jesus can turn it around Yesus dapat mengubahkannya to heal us.
untuk menyembuhkan kita, so that we can be whole once again, sehingga kita bisa menjadi manusia seutuhnya so sekali that we lagi, can receive the sozo healing, sehingga kita dapat menerima kesembuhan soso itu, so that we receive healing in our physical, emotional, and spiritual. sehingga kita dapat menerima kesembuhan baik secara jasmani, emosional maupun secara rohani. So in conclusion, my friends, Sebagai kesimpulannya, saudara, I want to share with you 3 simple points. saya ingin membagikan 3 poin sederhana. For a miracle to take place, Untuk kesembuhan dapat it terjadi, requires a response. membutuhkan tanggapan kita. So from the man who couldn't walk, Dari orang yang lumpuh tidak bisa berjalan, the man with leprosy, orang yang memiliki penyakit kusta, the man who was blind, orang yang buta sejak lahir, they responded. mereka itu menanggapi. They respond with faith to God, Mereka menanggapi dengan iman kepada Tuhan. and therefore they receive a healing. Oleh karena itu mereka menerima kesembuhan. And not just one healing though, Dan tidak hanya satu they kesembuhan, have received 3 kinds of healing. tetapi mereka mendapatkan 3 tipe kesembuhan. Physical, Baik secara jasmani, emotional, secara emosional, and the spiritual. dan secara rohani. So my second point is, Poin saya yang kedua, we must always focus on Jesus. kita harus selalu berfokus kepada Yesus. I think especially in this COVID season, we kind of like either draw ourselves very close to God, Terutama di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, beberapa dari kita kalau nggak mendekat sama Tuhan, or maybe we just stop knowing God. atau mungkin kita berhenti mengenal, mencari tahu siapa Tuhan itu. Especially when we can't even gather physically in church. Terutama ketika kita tidak dapat beribadah secara jasmani di gereja. Maybe going to church is no longer meaningful in a sense. Mungkin pergi ke gereja, pergi beribadah itu tidak lagi berarti. Maybe attending Zoom church service can be so unfamiliar. Mungkin menghadiri ibadah lewat Zoom atau YouTube itu bisa menjadi nggak familiar, nggak akrab sekali buat kita. You wonder where is the connection between you and the church members, Dan saudara bertanya-tanya bagaimana hubungan saudara dengan jemaat yang lain, even you and your church leaders. bahkan terutama dengan pemimpin di gereja saudara. But friends, I want to remind you that your church leaders are still with you. Tetapi saudara, saya ingin mengingatkan saudara sekali lagi bahwa pemimpin di gereja saudara itu masih berserta dengan saudara. And I'm sure the church leaders like Pastor Bernan Dan saya yakin bahwa pemimpin di gereja seperti Pastor Venancia still cares a lot for you all. masih sangat peduli dengan saudara Still semua. cares that you grow not just in terms of physical. Masih memperhatikan pertumbuhan saudara tidak hanya secara jasmani. When I say physical, don't mean you go fatter and fatter. Ketika saya berbicara tentang jasmani bukan berarti bahwa saudara berkembang ke kanan ke kiri menjadi lebih gemuk ya. I hope that you grow more physical muscles. Tetapi saya berharap saudara itu ototnya semakin kuat. I hope you eat well as well. Saya harap saudara juga makan dengan enak And continue to keep your physical health at good strength. dan terus menjaga keseimbangan kehidupan saudara, menjaga kesehatan saudara dengan kuat. And I'm also I'm praying that you yourself, in terms of mental health, Saya juga berdoa supaya kesehatan mental saudara I still feel with joy. penuh dengan sukacita. Despite that you may not have to practice social distancing, wearing masks all the time. Terlepas dari saudara itu harus melakukan social distancing, physical distancing, atau saudara itu harus pakai masker di mana-mana. Even though you may be able to, I hope you're still able to smile behind the smile or the mask. Saya harap saudara masih dapat mencium bau harum di balik masker saudara. Actually, it's quite funny because recently I was looking at my friends. Sebenarnya sangat lucu, kenapa? Karena baru-baru ini saya melihat teman saya. So one of my friends actually make this joke. Salah satu teman saya itu bergurau seperti ini. Oh, I forgot how you look like. So now you look like this? Dia bilang, aduh saya sudah lupa bagaimana wajahmu. Oh ternyata kamu wajahmu seperti ini ya. So humor is so important to keep the joy in you. Ya, sebagai manusia itu sangat penting sekali untuk terus mendapatkan atau memiliki sukacita di dalam kehidupan So remember kita. to always keep your emotions at check. Jadi selalu ingat untuk mengecek kesehatan emosional kita. In fact, I did a recent check on myself. Bahkan saya baru-baru ini mengecek kehidupan emosional saya. I realized that I stopped leaping with joy. Saya barusan menyadari bahwa saya itu sudah lama tidak melompat-lompat dengan sukacita. I guess I was okay with physical because I'm healthy. Saya pikir saya baik-baik saja secara jasmani karena saya sehat-sehat saja. I was busy serving the ministry and I think my walk with God is alright. Saya sibuk di dalam pelayanan saya kepada Tuhan dan kemudian saya pikir bahwa perjalanan saya bersama dengan Tuhan itu baik-baik saja. But I realized the emotions are not good. Tetapi kemudian saya menyadari bahwa secara emosional ternyata saya kurang sehat.
So I asked God to reveal to me what is wrong with me. Jadi saya meminta Tuhan untuk menunjukkan kepada saya, Tuhan apa yang salah? So I asked God to heal me once again for my emotions. Jadi saya meminta Tuhan untuk menyembuhkan saya sekali lagi secara emosional. So I can tell you friends, I may not jumping up and down, Saya bisa memberitahu saudara, mungkin saya nggak melompat naik turun seperti itu ya, but I can feel the renewed joy in my heart. tetapi saya dapat merasakan ada sukacita yang diperbarui, disegarkan kembali lagi oleh Tuhan dalam kehidupan And saya. indeed, I declare that the joy of the Lord is my strength. Dan sungguh saya menyatakan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah kekuatan bagi jiwa saya. So friends, tonight, Jadi saudara, pada malam hari ini I just want to end that how we respond to crisis saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa bagaimana saudara menanggapi krisis yang saudara alami, how we respond to every day of our lives. bagaimana kita menanggapi masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Should we always be full of praise? Kita harus penuh dengan pujian. I think how you praise God Bagaimana kita memuji Tuhan starts by giving a testimony. itu dimulai dengan memberikan kesaksian-kesaksian. When you give a testimony, Ketika saudara memberikan kesaksian, there's power. ada kuasa. You release faith. Saudara melepaskan iman, You release praise, saudara melepaskan pujian, and you also release healing. dan saudara juga melepaskan kesembuhan pada saat yang sama. So friends, I wonder, Jadi saudara, saya bertanya-tanya, is there any testimony in your life right now apakah ada kesaksian yang harus saudara bagikan pada saat ini, that you can share with your friends, yang saudara dapat bagikan kepada teman-teman saudara, to each other, atau kita saling membagikan satu dengan yang to lain testify that God is still good? untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu masih baik. And when you share that testimony with a friend, Dan ketika saudara membagikan kesaksian ini dengan teman-teman saudara, especially in this difficult season, terutama di musim-musim yang susah seperti ini, you will be surprised saudara akan terkejut how your words that you shared bagaimana perkataan atau kesaksian yang saudara bagikan itu will encourage faith, akan menguatkan iman orang yang lain, will build each others up, dan kalian akan saling membangun. and most importantly, Dan terlebih penting, you yourself will feel very different saudara sendiri akan merasa saudara berbeda, because you feel that you are more strengthened, karena saudara merasa bahwa saudara lebih dikuatkan, you are more grateful, saudara lebih bersyukur, and you are more thankful. dan saudara lebih dapat berterima kasih. But however, for some of my friends here, Namun bagaimanapun juga, you may realize that, God, where are you? mungkin dari beberapa kita bertanya-tanya, Tuhan, di manakah Engkau? It's like I don't see any miracles happening nowadays. Seakan-akan saudara berkata, Tuhan, aku tidak melihat mujizat-Mu terjadi lagi. One of my Indonesian cell group member, Salah satu anggota komsel saya yang orang Indonesia, his name is Johan. namanya Yohan. Johan comes from Kalimantan. Yohan berasal dari Kalimantan, saudara. He has been sharing in my cell group Dia telah menyaksikan di dalam komsel kami that many bahwa ada banyak sekali, banyak ya tetangga kita. they have become Christians. Mereka menjadi orang Kristen. They have become radical Christians Mereka menjadi orang-orang Kristen yang radikal because they heard testimonies. karena mereka mendengar kesaksian. They know that this God must be very different from what they believe in. Mereka tahu bahwa Tuhan ini adalah Tuhan yang berbeda dari Tuhan yang mereka percaya sebelumnya. And I believe that God is also still working in Indonesia. Dan saya percaya bahwa Tuhan masih bekerja di Indonesia. God has not forgotten you. Tuhan tidak melupakan saudara, God is doing something great in Indonesia. dan Tuhan melakukan karya yang besar luar biasa di And Indonesia. I'm sure that this pandemic season, Dan saya yakin di dalam masa pandemi ini many hearts will turn back to God. banyak hati yang akan berbalik kepada Tuhan. So friends, don't forget to reach out to your friends, non-Christian friends. Jadi saudara jangan lupa untuk tetap menjangkau kepada teman-teman kita, Oh, baik iya. yang Kristen maupun nggak Kristen. And even Christian friends who have backslided. Ya mungkin orang-orang Kristen yang juga sudah mundur dari hadapan Tuhan, kita juga bisa menjangkau mereka God kembali. loves them Karena Tuhan sangat mengasihi mereka and God loves you. dan Tuhan mengasihi saudara. So for you, my friend, Jadi bagi saudara, you may have not heard of a miracle lately, mungkin saudara belum pernah atau tidak lagi mendengar mujizat baru-baru ini. or perhaps you yourself need some sozo healing. Atau mungkin saudara membutuhkan kesembuhan sozo, Maybe a physical healing, mungkin kesembuhan secara jasmani, maybe an emotional healing like me, mungkin kesembuhan emosional sama seperti saya, or maybe you need to strengthen your faith in terms of spirit man with God. atau mungkin saudara perlu menguatkan iman saudara di dalam roh saudara, hubungan saudara dengan Tuhan. So I'm going to invite Sophia to spend a time to worship with God with us. Ya, jadi saya akan
masuk dalam masa saya akan memimpin saudara di dalam sebuah lagu penyembahan. So as she plays and worship God with this beautiful song, Ketika Sofia akan menyembah Tuhan dengan lagu ini, so why don't we just close our eyes, mari kita tutup mata kita, just spend these moments with God. mari kita meluangkan waktu kita bersama dengan Tuhan saat ini. Let God just minister to us tonight, this morning. Biarkanlah Tuhan yang akan melawat kita pada pagi hari ini. Kau menjawab doaku pada waktu terbaikmu, sebab telingamu Tuhan tak kurang tajam untuk mendengar suaraku. Kau menjamah doaku dengan cara terbaikmu, karena tanganmu Tuhan tak kurang panjang untuk menolong diriku. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Berkat yang kau adakan di hidupku, ku memuji namamu selamanya, sebab ku pasti menerima tiap janjimu sampai sepanjang masa. Segala yang ku pinta dengan iman, ku bersyukur atasnya senantiasa, sebab ku pasti menerima keajaiban di dalam kuasa doa. Di dalam kuasa doa. Di dalam kuasa doa. Such a beautiful presence of God. Sungguh hadirat Tuhan yang luar biasa. So tonight, this afternoon, this morning, Lord, Pada pagi hari ini Tuhan, we just want to come before you, God, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, just as we are. sebagaimana kami apa adanya Tuhan di hadapan-Mu. Maybe we are crippled in some ways. Mungkin kami lumpuh Tuhan di satu hal Tuhan. We may not be having a physical limb. Mungkin kami tidak memiliki kelumpuhan secara fisik Tuhan. We may not have a physical limb like Jacob. Mungkin kita tidak timpang Tuhan seperti Yakub Tuhan. But I'm sure many of us have the same experience like Jacob. Tetapi saya yakin bahwa banyak di antara kita yang mengalami ketimpangan yang sama seperti Yakub. When Jacob wrestled with God. Ketika Yakub bergulat dengan Tuhan. When
Jacob wrestled with God. Ketika Yakub bergulat dengan Tuhan. I wonder how many of my friends here felt that you are still wrestling with God. Saya ingin bertanya kepada saudara, berapa dari saudara yang merasa bahwa saudara saat ini sedang bergulat dengan Tuhan? Maybe you have been wrestling with God for a physical healing. Mungkin saudara sedang bergulat dengan Tuhan karena saudara sedang meminta kesembuhan fisik, kesembuhan jasmani dari Tuhan. Perhaps maybe you are also wrestling with God with regards to your emotions. Atau mungkin saudara sedang bergulat dengan Tuhan karena saudara meminta kesembuhan secara emosi dari Tuhan. Maybe you're so depressed that you're feeling suicidal all the time. Mungkin saudara merasa tertekan karena saudara merasa ingin bunuh diri sepanjang waktu. You wonder how to be happy as a Christian. Dan saudara bertanya-tanya, bagaimana saya dapat menjadi orang Kristen yang bahagia? And you wonder when you will be break free in this cycle. Dan saudara juga bertanya-tanya, kapan saudara akan dilepaskan daripada lingkaran setan ini? Or perhaps you are like wondering, Atau mungkin saudara bertanya-tanya, I lost my connection with God. saya sudah hilang, sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. You no longer read the Bible or even pray. Saudara tidak lagi membaca firman Tuhan, atau bahkan saudara mungkin tidak lagi berdoa. You lost that joy, you lost that spiritual walk with God. Saudara kehilangan sukacita, saudara kehilangan hubungan saudara di mana saudara berjalan dengan intim dengan Tuhan. Whatever category that you are in right now, Tidak peduli saudara termasuk golongan orang yang mana. whether we just come to God just as we are. Mari kita semuanya datang menghadap Tuhan seperti apa adanya kita di hadapan Tuhan. Just lay at Him at His feet. Mari kita datang duduk di hadapan kaki Tuhan. Just sit at His feet. Mari kita duduk di bawah kaki Tuhan. Just spend that moment with God. Mari kita ambil waktu kita sendirian dengan Tuhan, menikmati Tuhan, Just rest in His presence. menikmati hadirat Tuhan. Just allow God to speak to you right now. Dan biarkan Tuhan berbicara kepada saudara saat ini. Tell God what you've been wrestling with. Katakan kepada Tuhan, saudara sedang bergumul dengan apa saat ini? Tell God what things you have been disappointed in, Katakan kepada Tuhan apa yang membuat saudara kecewa, or even things that you have been angry about. atau mungkin saudara marah dengan sesuatu saat ini. Whether it's a broken relationship that was lost, Apakah saudara sedang memiliki hubungan yang hancur berantakan, or the loss of a job, atau saudara kehilangan pekerjaan, or loss of a loved one due to COVID-19. atau kehilangan orang yang saudara kasih karena COVID-19. Whatever that you're wrestling with God right now, Apapun yang saudara sedang gumulkan saat ini bersama dengan Tuhan, just let it be. biarkanlah itu mengalir, curahkanlah kepada Tuhan. Just let God. Biarkanlah Tuhan, Just let God be the one. biarkanlah Tuhan yang menjadi Tuhan. Let God be the focus of your life once again. Biarkanlah Tuhan menjadi fokus di dalam kehidupan saudara sekali lagi. So friends, when you respond, Saudara, maukah saudara menjawab, menanggapi panggilan Tuhan? when you respond tonight or this afternoon, this morning, Ketika saudara menanggapi panggilan Tuhan pada hari ini, I pray that you have faith. saya berdoa supaya saudara memiliki iman. Faith to rise above every situation. Iman yang mengatasi segala keadaan yang saudara alami. Because I know that God is here Karena saya tahu bahwa Tuhan ada di sini. and God wants to meet you. Dan Tuhan ingin bertemu dengan saudara. So friends, tonight, Jadi saudara pada malam hari ini, afternoon, or even in the morning, pada hari ini, baik pada pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari, you can be sure that God is always there. saudara dapat yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada. God will see you through. Dan Tuhan akan membawa saudara, membimbing saudara melewati segala hal ini. God is so near to you. Karena Tuhan itu sangat dekat dengan saudara. God will bring you through. Tuhan akan membawa saudara melewati masa-masa ini. Just fix your eyes on Him. Mari kita hanya memandang kepada Tuhan saja. And remember, friends, Dan ingat saudara, continue to praise God terus menerus untuk memuji Tuhan. because God is still good. Karena Tuhan itu masih adalah Tuhan yang selalu baik. God is a good, good Father, Tuhan itu adalah Allah Bapa yang sangat baik. and God knows. Dan Tuhan tahu, God knows your every wrestle. Tuhan tahu jawaban saudara. So today, Lord,
Jadi Tuhan pada hari ini Tuhan, as we sit at your feet, ketika kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, we lay aside our problems, our worries, our anxiety. kami mau menyerahkan setiap permasalahan kami Tuhan, beban kami, kekhawatiran kami. Holy Spirit, you come and strengthen us. Allah Roh Kudus, Engkau datang dan menguatkan kami, Cause our faith to rise again. dan bangkitkan iman kami sekali lagi. Cause our heart to be strong and be courageous once again. Biarkanlah hati kami dikuatkan dan menjadi semakin penuh dengan semangat Tuhan sekali lagi. Lord, we trust you. Tuhan, kami mempercayai Engkau. God, we love you. Tuhan, kami mengasihi Engkau. So in the name of Jesus we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Everybody say Dan setiap orang yang percaya katakan Amen. amin. So that's all I have for you all today. Jadi demikian khotbah pada hari ini. I hope you are blessed by the word. Saya harap saudara diberkati dengan firman Tuhan. So remember, in summary Jadi ingat sebagai of all the things that kesimpulannya I've said, dari segala hal yang sudah saya sampaikan, 3 things. 3 hal. Number 1 Yang pertama is to walk, adalah untuk berjalan, is to leap, untuk melompat, and is to praise. dan untuk memuji Tuhan. So walk, Berjalan, leap, melompat, and praise. dan memuji. So this will tie you through in this season. Jadi saya harap ini dapat menguatkan saudara melewati masa-masa ini. So thank you Jesus, and thank you everyone for tuning in. Jadi terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih semuanya untuk sudah bergabung dalam ibadah And kami. thank you Pastor Benan for having me here. Dan terima kasih Pastor Fernand sudah mengundang saya. And di thank sini. you Sophia for playing and interpreting. Dan terima kasih kepada Sofia sudah menerjemahkan dan bernyanyi bagi saudara. So till we see you again, Jadi sampai jumpa. God bless. Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye-bye. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You were more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, oh, oh. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son